Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Kalau sebelumnya kita telah berdiskusi atau mempelajari tentang komponen dari IMK gitu ya, terminologi dari IMK. Yang pertama interaksi, kemudian kita lanjutkan komponen berikutnya adalah manusia. Kalau Anda ditanya siapa manusia, apa itu manusia, tentu Anda langsung bisa menjawab gitu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan gitu ya, dimana untuk bisa melakukan aktivitasnya dia perlu energi gitu ya, dimana energi tadi harus bisa dipenuhi melalui makanan misalkan seperti itu. Tapi saya coba untuk menghubungkan istilah manusia ini dengan dua hal gitu ya. Mungkin Anda telah familiar gitu ya dengan istilah Homo economicus dan Homo socialis ini. Homo economicus yang ingin diangkat gitu ya, yang ingin disampaikan berkaitan dengan Homo economicus ini adalah bahasanya seperti ini, paparannya seperti ini. Untuk bisa survive menjalani hidupnya, manusia perlu memenuhi kebutuhannya gitu ya, dengan cara bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari atau menjalankan tugas-tugasnya. Nah, itu konsep Homo economicus. Intinya manusia harus memenuhi kebutuhannya melalui bekerja atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Berikutnya yaitu sosialis. Manusia konsepnya seperti ini, manusia tidak dapat menjalankan kehidupan sendiri gitu ya, memenuhi kebutuhan sendiri, menjalani hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi atau kerjasama dengan pihak lain atau manusia lain ya. Dalam hal ini karena kita sedang berbicara tentang konsep IMK, maka manusia yang coba kita kaitkan adalah manusia yang berinteraksi dengan pihak lain. Ini bisa sistem komputer, bisa aplikasi, bisa produk-produk sejenis gitu ya. Nah, nanti dikaitkan dengan hal tersebut. Manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi. Padahal informasi ini dibutuhkan pada saat ingin membuat sebuah rancangan gitu ya. Entah itu nanti karena kita ingin berhubungan dengan komputer atau berhubungan dengan sistem gitu ya, maka perlu di sini kita ketahui bahwa untuk bisa menyiapkan atau memproses informasi manusia punya keterbatasan. Beberapa informasi diterima gitu ya atau direspon ini melalui media channel, input channel dan output channel gitu ya. Manusia mempunyai beberapa saluran input-output ya. Yang pertama adalah visual channel, selanjutnya atau penglihatan, saluran penglihatan. Selanjutnya adalah auditory channel, yaitu saluran pendengaran, kemudian haptic channel, peraba ya, dan taste, rasa ya. Berikutnya visual channel. Kalau tadi visual channel sebagai salah satu dari input channel yang dimiliki oleh manusia, maka kita coba pelajari sedikit tentang visual channel. Visual channel merupakan vision begins with light gitu ya. Kita bisa melihat sebuah objek dengan bantuan cahaya. Mata adalah mekanisme untuk menerima cahaya dan bisa mengubahnya menjadi energi listrik. Berikutnya, cahaya dipantulkan dari benda-benda di dunia
dan gambarnya difokuskan terbalik di bagian belakang mata. Jadi intinya untuk bisa melihat melalui visual channel ini perlu adanya cahaya atau dukungan cahaya. Semakin terang cahayanya, maka objek yang ingin kita lihat semakin jelas terlihat, dan sebaliknya. Jika cahaya semakin redup, maka kita kesulitan untuk melihat objek yang kita maksud. Apalagi tidak ada cahaya, nah maka objek tidak akan terlihat, tidak bisa terlihat. Untuk visual channel dikaitkan dengan visual perception, di mana visual perception ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ukuran, kedalaman, brightness itu kecerahan, dan warna. Kita bisa lihat di sini gitu ya, kalau tadi dikatakan visual perception itu salah satunya size. Di sini ukuran suatu objek ditentukan oleh sudut pandang yang dipengaruhi oleh ukuran objek dan jarak terhadap mata. Gitu ya. Jadi bisa jadi ukuran objek itu bisa dilihat besar kecilnya objek atau jauh dekatnya objek dengan jarak mata. Gitu ya. Jika ada dua objek terletak pada jarak yang sama, misalkan ya, ukurannya sama tapi jaraknya sama, maka objek yang lebih besar akan memiliki sudut pandang yang lebih besar pastinya, gitu ya. Kalau ada dua gitu ya, di depan saya ada dua objek gitu ya, yang ukurannya sama, maka yang lebih besar, yang terlihat lebih besar, ini yang dengan jarak yang sama ya, dengan jarak yang sama, maka objek yang lebih besar ya otomatis akan terlihat besar gitu ya. Kemudian jika ada dua objek yang berukuran sama gitu ya, tetapi terletak pada jarak yang berbeda, sama-sama mobil gitu ya dengan tipe tertentu yang sama, tapi yang satu dekat dengan penglihatan gitu ya, dengan kita yang melihat, yang mobil B atau mobil lainnya jauh gitu ya, maka di sini objek akan juga terlihat lebih kecil yang jauh tadi ya. Jadi antara ukuran dan kedalaman ini ada keterkaitannya. Nah, di sini terlihat ya pada gambar yang tertutupi tabung gitu ya, ini dibuat lebih gelap gitu ya dibanding gambar yang tidak tertutup tabung. Ini adalah optical illusion. Jadi dikatakan illusion itu bisa jadi sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu kondisinya. Seperti terlihat pada gambar, di sana terlihat bahwa garis vertikal dari kedua garis tersebut, atas dan bawah, ini sebetulnya panjang garis vertikalnya adalah sama. Tetapi karena ada efek tambahan di samping kanan dan kiri garis tersebut, ini mempengaruhi atau membuat garis tersebut terlihat lebih panjang, salah satunya yaitu yang atas ya, bagian atas. Kemudian brightness itu atau kecerahan dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang dipantulkan oleh objek. Semakin besar atau semakin tinggi cahaya, semakin cerah gitu ya, cahaya yang menyinari objek tadi, maka gambar akan terlihat sangat jelas, dan sebaliknya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berikutnya adalah atau kita hentikan di sini ya. Jadi kita berhenti sampai bahasan visual terlebih dahulu. Untuk Auditory Channel kita lanjutkan sesi ketiga.